saudara-saudara, kita melanjutkan pembahasan kita, sudah sesi ke-6. Kita membahas mengenai satanologi dan masih baru sekitar pembicaraan kita sekitar presupposisi epistemologi dan logic, biblical logic, di mana kita belajar untuk memahami kebenaran-kebenaran yang sangat mendasar dan sangat prinsip di dalam kita mengenal akan menuju kepada pengenalan akan keberadaan setan dan strategi-strateginya. Oke, jadi saya akan langsung share. Yang lalu kita sudah membahas mengenai kebebasan. Apakah kebebasan itu ada? Ya, kesimpulannya enggak ada ya. Kebebasan itu enggak ada. Yang ada adalah tanggung jawab manusia. Di dalam manusia merasa dirinya bebas, sebenarnya dia tidak pernah benar-benar bebas. Itu seperti misalnya ikan di akuarium. Ya, ikan di akuarium itu kelihatannya kan bebas. Bisa berenang ke sana kemari. Tapi sebenarnya kan tidak bebas dia. Dia hanya sebatas di akuarium itu saja. Seandainya ikan itu iri hati lalu, saya ingin bebas, saya mau keluar dari akuarium ini, saya ingin seperti itu orang-orang yang di luar akuarium ini ya, seperti juga ada makhluk-makhluk lain. Saya juga lihat ada burung, ada kucing, ada anjing. Saya kepingin seperti mereka yang bisa bebas. Lalu ikan itu loncat dari akuarium, keluar. Dan apa yang terjadi? Ya begitu dia keluar dari akuarium, ya dia langsung tergelepar-gelepar dan dia tidak berdaya. Dia mau bebas, tapi justru keluar dari akuarium makin tidak bebas. Nah, itulah filosofi kebebasan yang saya pernah bagikan kepada Anda. Jadi kebebasan yang benar-benar bebas, manusia mau bebas padahal dia terikat pada oksigen, dia juga terikat kepada gravitasi, dia terikat kepada putaran bumi, ya, putaran bumi yang beredar dan sebagainya. Itu banyak. Sudah saya jelaskan filosofi kebebasan. Hari ini saya juga akan sedikit menyinggung mengenai kebebasan lagi, tapi dari sudut lebih ke arah biblical logiknya, ya, biblical logic tentang kebebasan. Oke, saya mulai dengan share screen ini. Ya, pertanyaan dimulai dari ini. Mengapa dosa atau pemberontakan atau kejahatan bisa terjadi dalam ciptaan Tuhan yang sempurna dan tanpa cacat? Ya. Nah, ini pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang sudah berulang-ulang saya nyatakan, tapi supaya kita makin lama makin jelas dengan adanya pertanyaan ini. Ya. Jawabannya biasanya ini. Ya. Ini yang saya sudah pernah ungkapkan. Jawaban lazim atau klisenya adalah
Karena Allah yang memberikan kebebasan, sehingga manusia bisa memilih apakah mau taat atau tidak. Ya, jadi munculnya pemberontakan, munculnya dosa, dan munculnya juga kejahatan adalah karena Allah memberikan anugerah kebebasan kepada manusia, dan manusia menyalahgunakan kebebasan itu dengan melanggar perintah Tuhan. Ya itu memang kejadiannya. Ya, kejadiannya. Ini suara apa ya? Ada suara. Oke, jadi kejadian secara kronologisnya memang Allah memberikan manusia seperti kan pilihan kan, kamu boleh makan semua buah-buahan ini yang ada di taman ini, tapi ada yang kamu tidak boleh makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi tanda petik sepertinya diberikan kebebasan. Tapi saya sudah menanggapi ini ya, sebetulnya itu bukan kebebasan, tapi Tuhan justru memberikan aturan, bukan kebebasan. Saya ulangi ya. Jadi Allah itu tidak memberikan kebebasan, tapi memberikan aturan. Dan di dalam memberikan aturan, Tuhan itu mengajarkan bukan kamu bebas semuanya sendiri, tapi supaya kamu taat. Jadi sebetulnya kebebasan itu tidak pernah diajarkan Allah. Yang diajarkan Allah adalah ketaatan. Itu yang diajarkan Allah. Oke, kembali ke sini lagi. Jadi jawabannya lazim, jawaban yang lazim yang kita sering kali dengar adalah Allah memberikan kebebasan dan manusia menyalahgunakan kebebasan itu. Namun saya tanggapi jawaban klise ini tentang kebebasan ini dengan pertanyaan berikut. Ya. Pertanyaan atas jawaban di atas adalah seperti tadi kan Allah memberikan kebebasan. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah apakah tujuan Allah memberikan kebebasan? Ya, apakah tujuan Allah memberikan kebebasan? Nah, jawaban klisenya juga seperti ini. Ya, yang lazim kita dengar adalah ya Allah itu menciptakan manusia dengan bermoral. Dan yang namanya bermoral adalah harus ada kebebasan. Harus ada kebebasan itu namanya bermoral. Ya, contohnya untuk menguji kesetiaan orang, maka yang namanya setia itu baru teruji kalau ada kebebasan. Maka Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menguji kesetiaan mereka dan memilih mau taat atau tidak. Nah, ini biasanya jawaban klisenya seperti ini memang. Dan memang secara fenomenanya memang terlihat seperti ini. Jadi nampaknya Tuhan itu memberikan suatu kebebasan untuk menguji sampai di mana Adam dan Hawa mau taat atau tidak. Ya. Jadi kesetiaan itu harus diuji. Dan caranya menguji diberikan kebebasan. Ya, dan ternyata ya apa yang terjadi di dalam kebebasan yang diberikan itu? Oke, saya lanjut. Nah, ini menjadi pertanyaan saya. Benarkah yang namanya bermoral itu harus ada kebebasan? Ya, saya ulangi. Benarkah yang namanya bermoral itu harus ada kebebasan? Apakah, nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah nanti di surga
ya, juga masih memiliki kebebasan untuk memilih setia atau tidak setia. Pasti jawabannya tidak. Di surga sudah tidak ada lagi tawaran untuk kamu mungkin bisa setia dan mungkin juga tidak setia. Kalau seperti itu, terjadi seperti itu, wah, kejatuhan manusia dari surga nanti terjadi lagi dan terulang lagi. Ya, tentunya tidak demikian karena nanti masuk surga itu sudah final. Jadi nanti di surga sudah tidak ada lagi yang namanya kebebasan untuk mau setia atau tidak setia. Nah, kalau di surga sudah tidak ada kebebasan seperti itu, berarti kan di surga itu namanya kita sudah tidak bermoral lagi. Kalau namanya bermoral itu harus ada kebebasan. Kebebasan maksudnya kebebasan untuk memilih mau setia atau tidak setia. Dan masih ada kemungkinan untuk bisa setia atau tidak setia. Tapi tadi yang saya katakan, nanti kita di surga kan sudah nggak ada lagi pilihan mau setia atau tidak setia karena proses semua sudah selesai. Dan waktu kita sudah tidak bisa memilih lagi di surga, apakah kita di surga itu masih bisa disebut sebagai bermoral? Kalau ya kata bermoral itu adalah suatu hal yang perlu ya ada satu faktor yang namanya kebebasan. Padahal nanti kalau sudah masuk surga, kebebasan itu sendiri sudah nggak ada. Ya, kita sudah istilahnya pasti taat 100% nanti di surga. Oke. Saya lanjut. Lalu ini yang pernah saya ungkapkan kan, ada ciptaan Allah yang dicipta dengan tidak memiliki kebebasan. Siapakah ciptaan itu? Saya singkat langsung to the point, yaitu malaikat yang taat. Jadi malaikat ada dua macam malaikat. Ya ini sudah boleh dikata masuk ke pendahuluan terjadinya setan. Bahwa ada malaikat yang dicipta untuk taat selamanya. Dan tidak mungkin ada pemberontakan. Dan ada malaikat yang diciptakan dengan memiliki ya tanda petik yaitu pilihan untuk tidak taat. Nah, jadi ada sebetulnya ciptaan Allah yang dicipta tanpa memiliki pilihan. Siapa dia? Yaitu malaikat yang taat. Dicipta untuk taat selamanya. Oke, jadi saya tidak berlama-lama di sini. Saya akan lanjutkan. Ya, bagaimana bisa terjadinya dosa ya di dalam ciptaan Allah yang sempurna dan tidak bercacat? Jawabannya adalah, jawaban klisenya adalah Allah memberikan ujian kepada manusia untuk membuktikan kesetiaan dan kesungguhannya mengikut Tuhan. Ya, Allah menguji. Jadi kalau tadi apa? Kebebasan. Saya sudah tegaskan filosofi kebebasan itu tidak pernah ada dan secara logik juga, biblical logik juga, kebebasan itu sebetulnya nggak pernah ada yang namanya benar-benar kebebasan. Ya. Dan
Kebebasan itu bukan hal yang mutlak harus ada dalam ciptaan. Tidak. Karena itu tadi contohnya malaikat pun dicipta dengan tidak memiliki kebebasan. Dan nanti kita di surga pun sudah tidak ada kebebasan lagi. Jadi apakah kebebasan itu suatu syarat bahwa ciptaan itu bermoral, bahwa harus ada kebebasan untuk memilih mau taat atau tidak taat. Berarti nanti di surga itu sudah tidak ada moral lagi. Ya, oke. Saya langsung ke ujian sekarang. Jadi Allah mau menguji kesetiaan dan kesungguhan mengikut Tuhan. Tapi ini jawaban klise ini juga saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah pada saat Allah memberikan ujian kepada manusia, Allah sudah tahu sampai di mana batas kesetiaan manusia. Sampai di mana batas kekuatan dan kepandaian manusia melawan si ular. Waktu Allah memberikan ujian. Apakah Allah punya pengetahuan waktu Allah menguji? Pasti punya kan. Dan apakah pengetahuan Allah sudah memastikan bahwa dengan ujian ini manusia pasti fail. Pasti fail. Sampai di mana batas kekuatan dan kepandaian manusia melawan si ular? Apakah Allah tahu kapasitas si ular sampai di mana? Kapasitas manusia sampai di mana? Dengan finalnya pasti fail. Maka sebetulnya ujian itu pasti berarti ujian yang tendensius memastikan bahwa manusia itu akan fail. Ini ujiannya nggak enak kan? Karena Allah sudah tahu kalau ada guru atau dosen yang menguji mahasiswanya atau muridnya itu. Kan memang guru itu nggak tahu sepenuhnya kemampuan murid. Sampai di mana kemampuan murid itu. Dan guru perlu menguji untuk mengetahui kemampuan murid yang sebenarnya. Tapi kalau dalam kasusnya Adam dan Hawa diuji, Allah sudah tahu finalnya dari ujian itu. Pasti menang atau pasti kalah. Allah sudah tahu. Dan jawabannya adalah pasti kalah. Seperti seorang dosen yang menguji muridnya, jawabannya dosennya udah tahu, pasti fail. Karena ujiannya ini soalnya tidak ada soal yang bisa jawab. Mahasiswa yang bisa jawab. Ini seandainya dosennya sudah super pinter dan super hebat, membuat soal yang muridnya pasti nggak ada yang bisa jawab. Ya. Jadi dikasih soal seperti itu. Dan dosennya tahu, pasti kalau saya kasih soal ini, semua mahasiswa akan fail. Jadi buat apa ujian itu tujuannya? Nah, ini coba Anda renungkan ya. Saya bukan mau apa ya. Ada orang bilang, sudah jangan pikir-pikir seperti itu tidak baik. Berpikir seperti itu sudah melanggar batasan-batasan yang kita perlu tahu. Kita sudah melewati batasan-batasan. Ini berbahaya berpikir seperti ini. Bagaimana gini. Justru saya bukan mau berpikir sebatas di keluar dari batasan-batasan. Saya justru mau mempertanggungjawabkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada saudara dan saya untuk membuat saudara dan saya makin jelas sebetulnya ada apa atau apa maksud Allah di balik semua ini. Kita tidak perlu tahu maksud Allah di balik semua ini. Kita tidak perlu tahu loh. Tidak perlu tahu bagaimana. Kalau Allah sudah menyatakan kebenaran-kebenarannya, kita lalu tidak mau tahu. Ya itu justru kita salah dong.
Allah itu sudah menyatakan kebenaran ini. Kok kita nggak mau tahu itu bagaimana? Kita perlu tahu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa perlu tahu? Supaya kita juga mengerti maksud Allah itu. Apa sebetulnya tujuan Allah di dalam menghadirkan semua ini? Oke? Jadi kembali lagi tadi kepada dosen yang memberikan ujian yang muridnya pasti fail. Konyol kan? Kalau Anda masih beranggapan bahwa Allah itu benar-benar ingin tahu sampai di mana kehebatan manusia. Allah ingin menguji, mengetes manusia sampai di mana kemampuan manusia. Itu apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Kalau pasti fail. Kira-kira menurut saudara, dosen kalau kasih ujian kepada murid dan tidak mungkin bisa ada yang jawab. Dan semua murid akan fail. Kira-kira dosen ini apa sih tujuannya? Aneh kan? Saya pernah itu menghadapi guru yang atau dosen yang super pinter dan kalau kasih soal tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa jawab. Kita sampai lihat soal sambil ketawa-ketawa. Ya, maksudnya satu dengan yang lain saling melihat-melihat begitu. Kita ini tidak ngerti apa-apa soal ini. Apa ini? Ya, nah seperti itulah. Oke, lanjut ya. Kalau Allah sudah tahu manusia pasti bakal jatuh dalam dosa. Dan tetapi, nah ini kata dan tetapi ini saya sengaja masukkan supaya memang nampaknya ganjil. Ya, ganjilnya kan yaitu tadi Allah itu sudah tahu pasti manusia itu bakal jatuh dalam dosa. Dan tetapi Allah secara serius tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Nah, perhatikan baik-baik ini. Ya, saya ulang lagi ya. Ini supaya Anda berpikir baik-baik ini. Kalau Allah sudah tahu manusia pasti bakal jatuh dalam dosa dan tetapi Allah secara serius tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Serius ini. Allah tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Serius. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, mengapa Allah tetap memberikan ujian dan kebebasan yang menjadi biang kerok itu? Ya, maksudnya kan gara-gara ujian itu kan fail kan, dan gara-gara kebebasan itu kan manusia juga terjebak di dalam pilihan yang tanda petik bebas itu. Nah, padahal Allah tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Oke, sudah paham? Ini saya sengaja membuat pertanyaan-pertanyaan ini supaya Anda lebih berpikir, dan yang sudah pernah ikut kuliah saya atau ikut stris ya, atau ikut seminar-seminar satanologi yang lain gitu, pasti sudah bisa memperkirakan. Ya kan? Jadi jawaban ujian dan kebebasan menurut saya tidak otentik. Kalau itu menjadi alasan kenapa kejahatan bisa muncul di dalam ciptaan Allah. Padahal Allah tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Allah serius tidak menghendaki.
manusia jatuh dalam dosa. Tidak merencanakan, tidak menetapkan. Allah ingin manusia yang diciptakan terus di dalam kebahagiaan tanpa jatuh dalam dosa. Nah, kalau seperti itu akan terbentur dengan pertanyaan-pertanyaan saya ini. Jadi apa maksudnya? Ini dengan presupposisi tadi bahwa Allah itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha sempurna, tidak pernah keliru rencananya, ya, tidak mungkin kebobolan, tidak ada kuasa lain yang bisa menggagalkan. Mengapa kejatuhan itu tetap bisa terjadi? Oke. Nah, ini semua saya harap semua sudah makin mantap dan makin jelas bahwa memang tidak ada yang kebetulan dan tidak ada kesalahan di dalam rancangan Allah. Ya, dan ini memang kelihatannya ini banyak orang bilang ini kan Alkitab tidak berkata apa-apa dalam hal ini. Siapa bilang Alkitab tidak berkata apa-apa? Alkitab itu justru sudah mengatakan semuanya. Cuma kita yang seringkali tidak mau tahu. Ya, Alkitab sudah memaparkan. Cuma kita ini seringkali merasa, itu ganjil, saya tidak mau ikut itu. Saya mau ikut yang cocok dengan pikiran saya aja, logika saya aja. Padahal Alkitab sudah memaparkan kebenaran-kebenaran itu. Oke? Nah, itu kan sudah saya jelaskan yang lalu kan. Seperti misalnya burung di udara tidak akan jatuh kalau Allah Bapa di surga tidak mengendakinya. Jadi masalah jatuhnya burung itu pun di dalam kedaulatan Allah. Ya. Lalu ada ayat lain yang mengatakan bahwa burung di udara itu diberi makan Bapamu yang di surga. Loh, sampai masalah burung yang begitu sepele aja. Dikatakan makannya burung itu pun diberi makan oleh Bapa di surga. Nah, sehingga pertanyaannya, lanjutannya kan dari ayat itu kan, kenapa kamu khawatir? Hai orang yang kurang percaya. Ya kan? Burung di udara itu aja diberi makan Bapakmu yang di surga. Apalagi kamu itu melebihi burung. Nah, apakah ayat ini memang berarti, Bapak di surga itu urusannya banyak ya, sampai burung pun dikasih makan, nanti apalagi cacing-cacing dan sebagainya. Wah, diurus semua sampai titik-titik. Allah itu begitu pengangguran yang ngurusi semua hal yang ada di dunia ini sampai sedetail-detailnya. Anda jangan mempermainkan Allah dengan kata-kata seperti itu. Yang jelas memang benar, bahkan rambut di kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Nah, kurang apa lagi dalam penegasan-penegasan seperti ini? Kenapa kita meragukan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu? Karena memang dialah yang maha berdaulat atas segala sesuatu. Apakah Tuhan ngurusi rambut? Ngitung rambut itu urusan Tuhan? Jelas. Ya logikanya aja, masa di surga itu kerjanya ngitungi rambut gitu. Ya enggak seperti itulah. Konyol banget. Nah kalau begitu bagaimana Pak? Ya jelas Allah itu enggak usah ngitung. Tapi Allah tahu jumlah rambutmu itu seberapa. Tuhan sudah tahu karena apa? Dia Maha tahu.
Nggak usah ngitung kayak saudara, dihitungi satu-satu gitu. Allah itu maha tahu, tidak ada yang dia tidak tahu. Nah, itu presupposisinya. Ya, itu biblical logiknya itu seperti itu. Ya, kalau yang namanya maha tahu, tidak ada yang dia tidak tahu. Kalau yang namanya maha kuasa, tidak ada kuasa lain yang bisa melampaui kuasa Allah. Itu logiknya kan seperti itu. Jadi juga ini bagi saya kontradiksi kalau ada satu buku yang pernah saya baca, Allah serius tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Bagi saya ini kata-kata yang kalau itu serius, keseriusan Allah, berarti Allah kalah dong dengan kebebasan manusia itu sendiri. Dan Allah juga memberi ujian yang ternyata fail. Berarti Allah salah pengharapan dong dengan ujian itu. Nah, itu yang saya ingin saudara benar-benar merenungkan kebenaran ini. Ya, selanjutnya saya satu-satu garap ini. Mengapa juga Allah yang membuat peraturan untuk melarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dan menunjukkan akibat dari pelanggaran terhadap peraturan tersebut? Maksudnya, mengapa Allah membuat peraturan untuk melarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Padahal Allah tidak ingin mereka jatuh dalam dosa. Kenapa Allah membuat larangan? Apakah pada saat Allah membuat larangan, Allah sudah tahu akibatnya dari larangan itu? Ya, jadi ini saya cuma kasih catatan saja. Allah adalah Allah yang tertib, teratur, ya, disiplin. Nah, itu Allah kita, makanya membuat peraturan. Tapi sebetulnya oke, memang Allah kita adalah Allah yang disiplin, tertib dan teratur. Tapi waktu Allah membuat peraturan melarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dan menunjukkan akibat daripada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, Allah itu di dalam kemahatauannya dan kekuasaannya atas segala sesuatu, kira-kira apa yang Allah mau? Ya, ini. Apakah Allah waktu memberikan peraturan itu, Allah sudah tahu bahwa manusia pasti bakal melanggar peraturan itu? Allah membuat peraturan dan akan dilanggar. Apa Allah sudah tahu? Pasti jawabannya sudah tahu. Lalu apa tujuan Allah membuat peraturan yang pasti akan dilanggar? Perhatikan, apa tujuan Allah membuat peraturan yang pasti akan dilanggar? Wah, ini benar-benar sulit, ya. Banyak orang yang mikir-mikir ini tambah pusing. Lalu bahkan pernah ada yang bilang sama saya, wah Pak, kita bisa gila ini Pak kalau mikir kayak gini. Semoga Anda tidak gila memikir ini, ya. Nah, saya yakin kalau saudara nanti melihat ini secara keseluruhan, lengkap dan utuh, itu tidak membuat kita gila. Ya, kita gila itu karena cari solusi sendiri, makanya jadi gila. Ya, atau mau mengatasi sendiri, atau mau mendirikan kebenarannya sendiri, ya kita gila dong. Kita tidak usah bingung karena semua sudah ada di dalam kebenaran firman-Nya. Oke? Jadi sebetulnya apa yang saya mau ungkapkan di sini itu justru saya ingin saudara itu kembali sesuai dengan maksud Allah yang sebenarnya. Bukan saya mau mengada-ada lalu mau mengaco pikiran-pikiran Anda.
Justru saya mau mengajak Anda untuk berpikir yang sesuai dengan maksudnya sebenarnya daripada rencana Allah di balik semua ini. Oke. Berikut. Kalau tadi kan peraturan ya, Allah membuat peraturan. Tapi ternyata peraturan itu membuat manusia justru melanggar, kan? Kalau tadi Allah juga memberikan ujian dan kebebasan, ternyata manusia juga melanggar, kan? Jadi ada ujian, ada kebebasan, semua dilanggar. Tentunya itu berkaitan memang, ada peraturan, ya, peraturannya dilanggar, ya, itu yang terjadi kan, peraturannya dilanggar, tidak ditaati. Kemudian apa? Nah, sekarang Allah juga memberikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini semua kan ada kaitannya memang peraturannya, peraturan tentang apa ya? Tentang pohon ini kan. Nah, pohon ini juga diberikan oleh Allah, ditanam oleh Allah di tengah-tengah Taman Eden itu. Ya, saya nggak tahu di tengah-tengah itu persis di tengah atau enggak di tengah. Ya itu tidak penting lah. Tapi yang pasti pohon itu diletakkan di taman itu, Taman Eden itu. Lalu pohon itu yang juga mengakibatkan Adam dan Hawa pasti tertarik dan jatuh dalam dosa. Ya kan? Tertarik kan? Dan jatuh dalam dosa kan? Dan Allah kan, masa Allah nggak tahu kalau Adam dan Hawa bakal tertarik dan bakal jatuh gara-gara pohon. Kalau memang Allah tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa, pohonnya dicabut saja. Ya, atau silakan dikasih pohon itu, tapi nggak usah dilarang. Kamu mau makan ini apa, terserahlah. Nggak ada larangan apa-apa. Boleh makan ini, pohon ini, nanti kamu tambah pinter kalau makan ini. Tahu yang baik dan jahat. Ya. Buat apa semua ini? Kalau Allah memang serius tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Berikutnya, lalu mengapa Allah tetap menaruh pohonnya? Ini pertanyaan saya tadi kan. Mengapa Allah tetap menaruh pohon yang baik dan jahat kalau memang benar-benar Allah tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa? Karena Allah sudah tahu gara-gara pohon ini yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, dan saya tidak menginginkan itu. Sudah kan, cabut aja. Karena Engkau Maha Kuasa, Engkau bisa mencabut pohon itu. Oke? Berikut. Sekarang tentang ular. Jika Allah sudah tahu maksud daripada si ular, tentunya tahu kan. Ular itu mau datang mendekati Adam dan Hawa. Saya nggak tahu datangnya itu ularnya pakai kaki atau enggak pakai kaki. Ini banyak perdebatan. Nah, apakah ular itu memang sebelum dikutuk itu dia tidak punya, dia punya kaki. Oh, setelah dikutuk tidak punya kaki. Saya tidak mau berdebat itu karena itu bukan fokus daripada perhatian saya ya. Jadi saya ulangi lagi, jika Allah sudah tahu maksud daripada si ular, tahu kan? Tahu. Allah tahu maksud si ular. Mendekati Adam dan Hawa. Apa maksudnya? Ya ingin mencobai, ingin menghancurkan. Lalu kalau Allah sudah tahu, mengapa Allah masih membiarkan si ular itu dengan bebas mendekati dan menggoda Adam dan Hawa? Mengapa Allah membiarkan? Saudara, kalau saudara jadi Allah, saudara tidak ingin Adam dan Hawa akan jatuh. Dan saudara tahu maksud si ular yang akan menggoda. Dan saudara juga tahu bahwa si ular ini pasti akan
menggoda dan akan membujuk dan membuat si Adam dan Hawa itu bisa jatuh gara-gara si ular. Tapi saudara tidak menghendaki Adam dan Hawa jatuh. Kira-kira apa yang saudara lakukan kepada si ular? Ya pasti dong si ular di stop toh. Hai ular, you mau apa? Jangan pura-pura. Saya sudah tahu maksudmu. Iya kan? Kalau sudah tahu kenapa dibiarin? Yaitu dengan tadi alasan menguji, dengan alasan kebebasan. Tapi itu yang tadi saya bilang kan sudah jelas-jelas Allah sudah tahu. Nah, ini semua adalah penegasan kembali dan pengulangan terhadap penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Supaya Anda makin terfokus, dan makin jelas, nyata bahwa ini bukan kebetulan, bahwa ini bukan semacam kekeliruan dalam rencana Tuhan. Atau kesalahan dalam desain Allah. Ya. Jadi si ular bebas saja mendekati Adam dan Hawa. Nah, ini. Bukankah Allah yang memberi izin si ular untuk mencobai Adam dan Hawa? Apa maksud dari izin Allah? Masih ingin menguji juga. Artinya, kalau kita sudah belajar tentang Ayub, itu ya, peristiwa Ayub dengan iblis. Ayub, iblis, dan Tuhan. Itu saya pernah membagikan seminar itu juga. Jadi iblis itu tidak mungkin bisa menembus untuk menggoda Ayub kalau Tuhan tidak membuka pagar yang melindungi Ayub. Jadi waktu si iblis itu bisa mencobai Ayub, itu atas izin dari Allah. Yang buka pagar untuk iblis mulai menggoda Ayub. Nah, sama. Saya juga percaya di sini ular dapat izin dari Allah untuk menggoda Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa itu kan ciptaan Allah yang dipelihara oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya apa maksud daripada izin Allah? Masih ingin menguji lagi? Seperti tadi saya bilang, ingin menguji padahal sudah tahu kekuatan Adam dan Hawa sampai di mana. Nah, ini saya makin klarifikasi kebenaran-kebenaran ini untuk Anda makin jelas. Oke, saya kasih di sini. Bukankah Allah sudah tahu sampai di mana batas kemampuan atau kepandaian Adam dan Hawa dibandingkan dengan kelihayan si ular? Ya, ini sebentar kurang spasi ini. Ya. Allah sudah tahu kan? Sampai di mana kemampuan Adam dan Hawa, kepandaian dibandingkan dengan kelihayan si ular. Allah sudah tahu. Tidak ada yang salah perhitungan dalam pikiran Allah. Tidak ada yang salah prediksi. Tidak ada yang salah duga. Dan kelihayan ular dibandingkan dengan apa namanya, kelihayan Allah. Ya, kalau ngomong kelihayan Allah itu nggak enak ya. Dibandingkan apa ini, kepandaian Allah, ya toh? Sampai di mana kepandaian Allah dibandingkan dengan kelihayan si ular? Ya jelas-jelas tidak ada apa-apanya ular itu dibandingkan dengan Allah. Ya, masa Allah bisa tertipu oleh si ular? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke? Nah, mengapa mereka tetap dibiarkan untuk tanda petik diadu?
kehebatan keduanya. Padahal Allah sudah tahu pasti kalah. Oke. Ya, semua ini semua ini adalah supaya kita makin jelas. Ya. Pada fokus yang makin jelas, makin fokus, makin jelas. Sebetulnya rencana Allah itu apa? Nah, ini. Waktu Adam dan Hawa dicobai. Padahal Allah itu adalah pemelihara ciptaannya dengan sempurna tanpa cacat. Benar kan? Allah pasti memelihara ciptaannya dengan sempurna tanpa cacat. Tanggapannya, di mana keberadaan Allah pada saat Adam dan Hawa dicobai? Di mana keberadaan Allah? Di mana Allah pada waktu itu? Ya pasti Allah itu tetap ada di mana-mana. Wong dia memang maha ada kok. Kita kan tidak meragukan Allah yang maha ada. Dan kita tidak mungkin juga meragukan Allah yang maha ada itu dan maha tahu dan maha kuasa. Jadi waktu Adam dan Hawa dicobai, Allah tahu nggak? Tahu. Waktu itu Allah tahu nggak akan kelemahan dan kekurangan Adam dan Hawa dan keterbatasannya? Tahu. Apakah Allah tahu bahwa Adam dan Hawa akhirnya akan tertipu dan lemah? Tahu. Tapi di mana keberadaan Allah? Kok kelihatannya silent? Pada waktu Adam dan Hawa, waktu Hawa bercakap-cakap dengan si ular, saut-sautan. Kenapa silent? Kenapa Allah, kehadiran Allah tidak dinyatakan? Kenapa silent? Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Mengapa setelah mereka jatuh dalam dosa, baru Allah menyatakan kehadirannya? Alias, secara tanda petik, Allah terlambat datangnya. Kenapa justru waktu sudah jatuh baru Allah hadir? Kenapa sebelum jatuh Allah tidak menyatakan kehadirannya? Oke lah kalau Allah hadir, Allah waktu itu juga hadir, tapi kenapa tidak menyatakan kehadirannya dengan misalnya memberi peringatan? Misalnya waktu Hawa mau ambil buah itu, tiba-tiba ada halilintar, duar, kaget. Ya. Kenapa Tuhan tidak kasih peringatan-peringatan untuk menghindarkan kejadian itu? Ya, ini perkara-perkara yang sangat penting dan perlu untuk Anda merenungkan. Ya. Berikut. Ya, oke. Saya kira sudah ini, kalau ini sudah saya jelaskan yang lalu. Sekarang jam berapa ini? 8:30, Pak. Aduh, sudah 9 ya. Second cause semua sudah saya jelaskan. Nah, ini sekarang saya mau masuk pada penegasan. Ya, rencana Allah itu sempurna, tak bercacat, tidak ada revisi, tidak ada perubahan, tidak ada kegagalan, tidak ada kesalahan. Oke, sebelum saya melanjutkan ini, saya akan persilakan forum tanya jawab ya, karena ini adalah acara Q&A. Ya. Baik, silakan. Yang ada di Zoom silakan kalau mau bertanya langsung aja. Oke, Pak Theodor ya.
Iya, selamat malam Pak Andi. Ya, Pak Theodor, selamat malam. Iya Pak, begini Pak, saya mau menyatakan pandangan pribadi saya. Jadi saya melihat kemahatauan Allah itu telah mencakup Alfa dan Omega gitu Pak. Yes. Ya, jadi saya kemudian berpikir ada kesatuan harmoni antara kebenaran Allah dengan logika manusia. Tapi saya mikir gini Pak, kalau gitu seorang ateis juga bisa Pak secara logikanya memaklumi Alfa dan Omega. Nah, bedanya dengan kesatuan harmoni yang bersifat organik itu di mana, Pak? Saya tidak kepikiran ke situ soalnya. Makasih, Pak ya. Bedanya dengan ateis. Iya, Pak. Orang Ya. ateis juga bisa berpikir secara logika Allah itu memang dari Alfa dan Omega ya rencananya seperti itu. Nah, bedanya dengan kita yang Kristen itu kita juga memikirkan Alfa dan Omega gitu, Pak. Sama-sama memikirkan ya. Iya. Baik. Saya yakin orang ateis tidak percaya Alfa dan Omega. Dan mereka karena mereka berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Dan tidak ada yang merencanakan. Semua kejadian di bumi ini dan di alam semesta ini tidak ada yang merencanakan. Semua ini terjadi dengan kebetulan. Makanya orang ateis lebih condong mempercayai teori evolusi daripada percaya kepada ajaran-ajaran agama yang dianggapnya cuma dongeng dan mitos. Mereka lebih percaya teori evolusi adalah kebenaran yang sejati, bahwa manusia itu adalah dari hasil proses evolusi dari makhluk yang paling sederhana kepada makhluk yang makin kompleks. Jadi tentang Alfa dan Omega tidak pernah mereka pikirkan. Lalu yang kedua, kita bisa berpikir Alfa dan Omega dalam perspektif Allah, bukan dalam perspektif manusia. Kalau dalam perspektif manusia, ya manusia yang bikin sendiri Alfa Omeganya. Sedangkan Alfa Omega yang dinyatakan oleh Alkitab itu jelas asli dari pikiran Allah, bukan dari pikiran manusia. Ya, saya harap itu menjawab Pak Theodor. Ya, terima kasih Pak. Saya semakin diteguhkan memang karya Roh Kudus itu mencelikan kita bisa kembali kepada prinsip firman Tuhan. Makasih Pak ya. Iya, benar. Oke, baik Pak. Ada Pak Liman, ada Pak Stefanus. Silakan Pak Liman. Pak Andi. Pak Liman, Pak. Nah, Bapak Liman. Malam, Pak. Malam. Nah, kalau saya ini bicara secara sederhana ya, Pak ya. Saya sudah memahami apa yang Pak Andi Halif jelaskan, sudah memahami. Tapi kenapa Pak ya, seringkali saya bawa ini ke dalam orang-orang reform, seperti yang Pak Andi jelaskan ini, kenapa orang reform sendiri kadang-kadang nggak percaya masalah ini, Pak? Katanya bikin ruwet, ngapain kita mikir seperti gini? Di reform pun tidak pernah diajarkan suatu patokan seperti ini katanya. Itu ada yang saya hadapi banyak orang reform. Orang reform sendiri mengaku reform, kenyataannya dia nggak mau tahu soal doktrin-doktrin gini, Pak. Bikin ruwet katanya, bikin pusing katanya. Dan apa efeknya dengan kehidupan katanya? Apa efeknya dengan moral? Gitu. Nggak menambah moral. Gitu. Dan saya dibawa di desa-desa, Pak, di kebanyakan orang-orang yang non reform, dia juga tidak memikir masalah ini, Pak. Ngapain sih mikir tadi? Kita kan mikir masalah keselamatan, masalah moral. Ngapain kita mikir seperti ini? Nah, itu bagaimana menjelaskan, Pak? Sebetulnya apakah efeknya gitu loh, Pak? Itu yang saya maksud, Bang. Ya, pertanyaan yang bagus dan sangat aplikatif. Jadi apa efeknya atau apa manfaatnya kita belajar-belajar seperti ini? Wah, saya kalau ditanya itu saya akan jawab. Manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau dulu saya berpikir
semua itu tidak ada kepastian. Ya, jalan hidup kita ini tidak ada kepastian. Ya, nanti mau berakhir ke A atau ke Z, nggak jelas sama sekali. I don't know. Karena saya nggak tahu bahwa Allah itu sudah mempunyai rencana dari tadi Alfa sampai Omega. Jadi kalau saya sekarang sudah tahu bahwa ketetapan Allah itu begitu sempurna, saya lebih jelas dan lebih tenang berjalan bersama dengan Allah. Jadi sudah semua itu dijalani dengan tetap percaya bahwa semua itu akan berjalan yang terbaik menurut rencananya. Sudah kan? Berarti itu sangat berdampak sekali dalam hidup saya. Ya, dan tadinya khawatir-khawatir, tadinya takut-takut, ya, bukan lalu sekarang sembrono, enggak, bukan sembrono ya. Kita tetap bertanggung jawab, tapi kita melangkah itu dengan pasti dan jelas. Ya, contoh lain, misalnya saya pernah ungkapkan yang lalu bahwa kematian misalnya, tidak ada kematian yang belum pada waktunya. Ya, ini penegasan kan terhadap kedaulatan Allah. Tidak ada kematian yang belum pada waktunya. Semua kematian adalah kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada orang, biarpun itu kecelakaan, biarpun itu dibunuh, biarpun itu gempa bumi, tsunami atau apa, kalau dia memang mati, benar-benar mati, yaitu memang sudah waktunya. Dan itu bagi anak Tuhan adalah yang terbaik. Tidak ada kematian bagi anak Tuhan yang sial dan celaka. Karena itu yang terbaik. Ya, Termasuk bunuh diri, misalnya COVID-19 ini, banyak anak-anak Tuhan yang mati juga. Apa lalu kita menyesali dan mengutuki Tuhan gara-gara COVID ini? Kita percaya semua ada di dalam rencananya. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, jadi orang-orang yang nggak paham ini pasti hidupnya akan tidak tenang. Ya, kita bukan juga COVID-19, oh setelah tahu kedaulatan Allah, sembrono, nggak usah pakai masker kemana-mana, ya itu namanya tidak bertanggung jawab dan mencobai Allah. Kita diajar untuk bertanggung jawab, tapi kita juga diajar untuk tidak dikuasai kekhawatiran yang berkelebihan. Kita percaya semua ada dalam rencananya yang sempurna. Ya, kenapa saya tidak mati 30 tahun yang lalu? Ya, kalau 30 tahun yang lalu saya mati, ya sekarang tidak ketemu Pak Liman, toh. Ya, tidak bisa berdiskusi seperti sekarang. Ini ada di dalam rencana Tuhan. Wah, kita berbahagia melihat ini. Ini tidak ada yang kebetulan ini. Ya, saya bisa sharing seperti ini juga tidak ada yang kebetulan. Oke? Seperti itu, Pak. Pak, ada ayat mengatakan, Pak ya, kan Tuhan tuh tidak mencobai lebih dari apa itu? Istilah mencobai, bukan menguji lebih dari kemampuan gitu, Pak ya. Ada di situ, Pak ya. Ya. Tidak menguji seseorang melampaui kemampuan, Pak. Iya. Ya, termasuk kematian tadi itu masalah bunuh diri atau orang gila, itu apa melampaui kemampuan atau memang sudah diatur sedemikian rupa, Pak? Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang bunuh diri, wah ini saya khawatir kalau bahas ini nanti melenceng kemana-mana, Pak Liman. Nggak, bukan saya nggak mau bahas loh ya, saya pernah bahas tentang bunuh diri. Oke, Pak. Ya, nanti kita bahas di lain waktu. Mungkin perlu ada topik tentang bunuh diri kapan-kapan ya. Iya, Pak. Pandi. Ya, silakan Pak Elia. Saya mau angkat dua topik, satu yang berhubungan dengan ini dan satu yang tidak berhubungan dengan topik yang Pak bahas malam ini. Yang tidak berhubungan itu saya sudah di chat, nanti tolong Pak host setelah pertanyaan saya dan setelah dijawab oleh. Oke. Pandi,
Tadi itu sesi hari ini, banyak sekali pertanyaannya Pak ya. Ya. Pertanyaan itu bagus Pak. Bagusnya begini. Bagi orang yang keberatan tentang double predestinasi, nah inilah sesi hari ini saya akan sharing kepada mereka. Anda tidak percaya predestinasi, silakan jawab seluruh pertanyaan Pak Andi. Wah, seru Pak. Karena itu mau Anda menunjukkan selalu bikin seru memang ya. kita kan sparring partner Pak, kata Pak Andi. Nah, tadi saya sebetulnya sudah mau menjawab kenapa Tuhan memberikan percobaan di luar kemampuan kita. Kenapa sang dosen itu memberikan pertanyaan yang dosen tidak bisa jawab. Saya Yang langsung, mahasiswa tidak bisa jawab. yang mahasiswa tidak bisa jawab, sorry. Saya langsung berpikir gini, dosen itu mau menyatakan, lo harus tergantung kepada saya. Kamu tidak ada apa-apanya. Segitu aja kamu tidak bisa jawab. Aplikasinya, siapa yang manusia mana yang mau menyombongkan diri tanpa hidup dengan Tuhan? Lo mati kan? Saya mau menarik kepada ateis begini, Pak. Orang yang menarik kepada ateis. Ateis. Ya. Orang yang ateis adalah orang yang tidak pernah belajar ke stris, Pak. Tidak pernah belajar double predestinasi. Karena apa? Yang saya lihat ya, semua ateis yang dulu, ini ada satu kisah. Saya awal beberapa tahun sebelum saya sakit, saya kan kalau ikut seminar di gereja, getol sekali Pak. Dan itu pembicara dia mengangkat satu topik tentang Billy Graham di masa mudanya. Teman-teman boleh cari ya, teman rekan kerjanya Billy Graham adalah Charles Templeton. Charles Templeton ini dalam kerja dengan Billy Graham, dia selalu bersama dan banyak sekali mempertobatkan orang. Sampai di masa tua, Charles Templeton membuat buku yang menyatakan God is dead. Bye-bye God. Waduh, ini kok berhubungan dengan topik hari ini? Apakah ini rencana Tuhan? Ya, saya pikir ini juga iya gitu loh. Di awal dia mempertobatkan orang yang bertobat, malah masuk surga, dia yang melakukan penginjilan di awal, kok malah murtad dan mengatakan tidak ada Tuhan. Tuhan itu mati. Kenapa? Menurut saya, karena orang seperti Richard Templeton itu tidak pernah diajarkan double predestinasi. Dia hanya melihat Tuhan itu yang baik. Kalau yang Pak tadi sampaikan itu kan Tuhan kok begini. Itu yang serius. Itu saja. Kalau Pak mau nanggapin silakan. Kalau enggak, nanti kita minta host yang menyampaikan pertanyaan panjang saya, Pak. Oke. Ya, memang kita bisa memahami kebenaran-kebenaran ini, saya juga percaya 100% semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan mencelikan mata rohani kita juga tidak mungkin mampu memahami kebenaran-kebenaran ini dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Pasti nggak mungkin bisa. Saya makin belajar Alkitab ini, makin sadar pengetahuan yang Alkitab nyatakan ini memang benar-benar suprarasional. Ya, suprarasional. Bukan rasional saja, tapi suprarasional. Itu maksudnya di luar kemampuan akal berpikir manusia normal. Kalau sampai saudara dan saya bisa memahami ini, itu pun bukan kehebatan saudara dan saya, tapi ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Only by grace. Ya, seperti singkatannya Pak Elia itu. OBG. Only by grace. Sekarang ditambahi SDG. Soli Deo Gloria. Nah, itu. SDG itu dari Pak Andi itu Pak, thank you Pak. Kemarin Pak sudah menjawab saya. Ya, puji Tuhan.
Oke, saya bacakan langsung ya pertanyaan Pak Eri tadi yang di. Jangan dulu Pak host. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan baru saya punya ditanyakan. Kalau masih ada yang lain. Yang bertanya, selamat malam Pak. Orang indigo apakah diizinkan Tuhan atau dipakai setan? Apa? Tolong diulang, nggak jelas. Dari Ruby di Zoom. Selamat malam Pak. Orang indigo apakah diizinkan Tuhan ataukah dipakai setan? Oh, indigo itu yang itu ya. Lihat-lihat yang nggak bisa dilihat Pak. Yang abnormal itu ya. Saya percaya, ini saya sudah pernah jelaskan ya. Saya percaya manusia itu punya kemampuan hanya sebatas natural. Saya ulangi ya. Saya percaya Allah menciptakan manusia dengan memiliki kemampuan sebatas natural. Jadi kalau sampai itu pada era supranatural, itu sudah bukan manusia lagi. Itu supranatural, ada era kekuatan yang di luar kemampuan manusia, dan itu bisa dari Allah, itu bisa dari iblis. Ya, kalau malaikat pun itu taat 100% kepada Allah. Kalau iblis jelas memberontak kepada Allah. Jadi ya indigo itu saya terus terang saya tidak pernah mau mempelajari dan mau mengikuti paham-paham atau mempraktekkan hal model-model indigo itu. Saya kasih kesaksian sedikit bahwa dulu saya waktu masih di karismatik, saya ingin sekali menjadi pendeta sakti. Ya, maksudnya pendeta sakti itu sekali menjamah orang sakit langsung sembuh. Wah, hebat nggak kalau bisa seperti itu? Wah, pasti hebat kan? Semua orang akan tertarik kepada saya. Tapi itu saya tidak sadari bahwa itu sudah ambisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setelah saya sadar bahwa ambisi yang seperti itu tidak benar, saya langsung habisin semua ambisi. Bahkan kalau saya memiliki, saya akan buang kemampuan-kemampuan sakti seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu tadi itu saya bilang hanya dicipta untuk berkemampuan natural. Jadi kalau sampai Anda bisa supranatural itu pasti bukan dari Anda, bukan kekuatan Anda, bukan kehebatan Anda. Itu bisa jadi dua sumber tadi saya bilang, dari Allah atau dari setan. Dan kalau dari Allah itu tidak usah diusahakan. Misalnya mencari kesaktian sampai bertapa ke gunung, ya toh, lalu berpuasa untuk dapat kesaktian, bisa menyembuhkan orang sampai nggak mau makan 40 hari 40 malam misalnya begitu. Nah, itu pasti bukan dari Tuhan. Saudara perhatikan nabi-nabi itu bisa melakukan mujizat. Itu tidak pernah nabi-nabi itu bertapa cari kesaktian, itu tidak pernah. Tapi kalau Tuhan mau kasih anugerah, maka ya terjadilah mujizat itu tanpa harus pakai bertapa segala macam. Oke? Ya, itu sedikit sharing saya. Oke. Ini Malam Pak Andi. Silakan Pak Ruslan. Ya, malam Pak Ruslan. Pak Andi, berarti Pak Andi percaya bahwa ada orang indigo yang bisa melihat setan? Kemungkinan bisa. Artinya berarti apakah itu bukan karena
itu penipuan dari setan atau memang benar-benar dia bisa melihat setan. Kalau dia bisa melihat setan, artinya itu diberi oleh Allah supaya dia mempunyai satu kekuatan supranatural sehingga bisa melihat setan. Tadi saya tidak pernah bilang bahwa indigo itu karunia dari Tuhan. Enggak. Jadi saya jelas-jelas tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempelajari indigo dan saya juga tidak mau mengalami indigo karena jelas-jelas hal seperti itu ya hal yang sama sekali juga tidak ada gunanya. Mungkin perlu dikasih definisi dulu. Saya juga masih rancu dengan definisi indigo. Apa itu indigo itu? Lihat apa? Yang dilihat apa? Indigo itu adalah satu indera seperti indera yang bisa melihat di luar kemampuan seorang manusia biasa. Iya. Ya seperti misalnya kalau kita ngomong supranatural dia bisa melihat setan atau dia bisa berbicara dengan roh-roh dan tanda kutip yang bergentayangan. Apakah itu setan atau itu memang roh benaran atau ya itu artinya indigo yang biasa kita tahu. Sehingga kenapa saya menanyakan gini? Karena saya dari orang karismatik. Di dalam karismatik itu banyak sekali pelayanan untuk seperti hal-hal yang demikian. Itu dikatakan itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani mengusir setan. Dia bisa merasakan ada roh-roh di dalam satu ruangan atau bagaimana, Pak? Ya, itu nanti akan saya bahas pada waktu membahas setannya. Sekarang ini belum sampai kepada setannya. Sekarang ini baru membahas prinsip-prinsip yang mendasari sebelum kita masuk pada pembahasan khusus kepada ini ciri-ciri pekerjaan setan. Belum ya, belum. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya akan saya bahas semua itu. Ya, sebetulnya kalau jawaban pendahuluannya ya hati-hatilah banyak tipu muslihat iblis di dalam karunia-karunia supranatural. Nah, ini berhati-hatilah karena banyak tipu muslihat iblis di dalam karunia-karunia supranatural. Kenapa begitu? Ya, karena itu yang paling disukai manusia. Supranatural. Dan itu sasaran empuk daripada iblis. Tapi itu nanti. Jangan bahas itu dulu. Nanti ini bergeser dari presupposisi saya. Ya. Oke. Pak, sedikit intermezzo Pak tentang indigo di Alkitab ada loh Pak yang Alkitabiah Pak. Ya, apa itu? Keledai yang bisa melihat setan nggak mau maju, kalau maju bos yang tunggang mati Pak. Bahkan indigonya dia bisa ngomong, bos itu di depan ada malaikat, itu indigo Alkitabiah Pak. Itu bukan indigo, bukan lihat setan itu, lihat malaikat. Oh iya. Kan lihat roh lain, berarti indigo dong. Intermezzo aja Pak, thank you. Ya. Kalau yang kisah Saul meminta bantuan itu lihat lewat perantaraan setan atau gimana Pak? Ya, itu juga salah satu topik yang akan saya bahas nanti. Ya, belum sampai. Kita belum sampai ke bahasan tentang setan-setannya lah. Ini semua sudah mulai tertarik nih. Oh, ya, soalnya tadi sempat disinggung. Pak, kalau di kepercayaan Buddha, pada saat meninggal itu kan suka dipanggil rohnya. Iya. Itu nanti saya bahas ya. Oh ya. Pak, belum. Kalau gitu Pandi, saya boleh satu lagi Pak? Silakan.
Pak Theodor ya? Iya Pak, saya satu lagi Pak, maaf Pak, aduh saya udah kebanyakan ngomong nih Pak, ya. Nggak apa-apa. Tadi kan Bapak bilang kan Allah tuh memberikan aturan Pak. Yes. Gini Pak, tafsiran terhadap aturan itu sudah ada di Taman Eden, atau aturan itu tidak perlu ditafsir lagi Pak, alias tinggal jadi pelaku firman aja. Itu aja Pak, dari saya singkat aja Pak, makasih. Kurang jelas apa maksudnya pertanyaannya. Jadi gini Pak, kalau ada aturan, ada tafsiran terhadap aturan. Nah, tafsiran itu sudah dimiliki Adam, atau Adam tinggal jalankan aja Pak, tidak perlu ditafsir lagi aturan itu. Oke. Ya, Bagus. itu. Ya, saya singkat aja. Makasih Pak. Menurut saya, Adam dan Hawa sendiri dengan peraturan itu dia terbatas kemampuannya untuk memahami. Ya, maksudnya misalnya Allah bilang, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Mati itu bagaimana kan Adam juga nggak ngerti. Nggak pernah ngalami mati. Dan mati itu mati yang kayak apa? Juga nggak jelas bagi Adam dan Hawa. Jadi pasti dalam memahami peraturan itu ada keterbatasan. Ya. Dan saya yakin 100% ini sesuai dengan pertanyaan Pak Theodor tadi, saya yakin 100% Adam dan Hawa pun tidak sempurna dalam memahami peraturan yang datang dari Allah. Dan memang itu menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang perlu untuk diproses. Ya, perlu untuk diproses. Ini sebagai pendahuluan ya untuk sebetulnya mempunyai jawaban tentang adanya dosa. Oke? Pak Andi, boleh sekali lagi Pak Andi? Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Baik Pak Liman, silakan. Silakan. Ya, saya ini pertanyaan ini Pak sesuai dengan konteks apa enggak Pak ya? Apakah kedaulatan Allah itu bisa bertentangan dengan Alkitab Pak? Wah, ya enggak mungkin. Bagaimana kedaulatan Allah bertentangan dengan Alkitab? Gini Pak, saya kemarin kan bicara dengan seorang pastor itu Pak ya. Ya, saya bilang doktrin keperawanan itu Pak ya. Kan enggak mungkin di dalam Maria perawan, tapi dia bilang, "Opo Tuhan berdaulat." Kata dia, kapan nggak bisa Tuhan membuat Maria perawan lagi? Nah, itu kedaulatan Allah, dia bilang. Itu kedaulatan Allah. Orang Katolik percaya sama itu. Ya, saya tanya sama Pak Andi, apakah itu betul Pak? Kedaulatan itu dengan Alkitab nggak sinkron apa ya apa gitu Pak? Ya, nggak mungkin. Kedaulatan Allah itu tidak saling berkontradiksi. Jadi Allah kita juga Allah yang berdaulat, tapi bukan Allah yang ngawur dan bertindak sembarangan lalu tidak ada kriterianya. Tidak mungkin. Jadi Allah itu sendiri juga dalam bertindak punya hukum-hukum dan punya aturan-aturan alias koridor-koridor yang itu juga berasal dari atribut Allah sendiri. Ya. Eksistensi Allah sendiri. Tidak mungkin eksistensi Allah saling berkontradiksi, itu tidak mungkin. Oke? Oke, terima kasih. Pak Andi. Ya. Siapa ini? Bu Patrick sini. Oh, Bu Patrick. Pak Andi, ini yang pernyataan-pernyataan Pak Andi tentang pertanyaan-pertanyaan itu juga dulu merupakan saya punya. Kenapa kalau Tuhan sudah tahu manusia begitu lemah dan gimana kenapa dia masih kasih ini pohon apa gitu? Maksudnya seolah-olah Tuhan mau menguji. Tapi setelah saya berpikir-pikir seperti yang Pak Andi juga kasih bilang, ini ujian dari guru dan ujian dari ini untuk supaya melihat kesetiaan manusia. Padahal Tuhan sudah tahu manusia itu akan jatuh. Iya. Akhirnya saya berpikir dan saya merenungkan. Ini saya punya pendapat ya, bahwa Allah bukan menguji kita, tetapi semuanya itu adalah di dalam penetapan rencananya sendiri. Supaya seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 5 kalau tidak salah, yang bahwa dalam ini dia sudah menetapkan kita itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ini memang sebagai satu rencananya, untuk penggenapan rencananya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia itu.
Sehingga manusia menyadari bahwa semuanya itu kalau mungkin tidak melalui proses begitu, manusia tidak pernah bisa menghargai dan menyembah Dia atas kasih karunia-Nya yang begitu besar. Itu dari saya ya Pak. Bukan saya juga enggak tahu apakah ini benar atau tidak gitu. Yes, oke. Terima kasih Bu Patrick untuk masukannya, dan semuanya itu memang benar sesuai dengan yang saya ajarkan juga dulu ya di doktrin keselamatan. Ya, Oke, Pak, betul. jadi kita sebagai penutup hari ini, saya langsung akan bacakan. Jadi sesuai dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Patrick ya. Jadi kita baca dari Efesus pasal 1. Ya. Ayat ke-5. Efesus 1 ayat 5 dan ayat 11. Efesus 1 ayat 5 dan 11. Saya akan bacakan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, perhatikan kalimat terakhir ini. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, catat itu ya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Perhatikan, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita di dalam kita makin mengenal akan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih dalam keterbatasan kami boleh mengenal firman-Mu. Di dalam ketidakmampuan kami, Tuhan boleh mencelikan mata rohani kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun kami untuk lebih dekat dan lebih mengenal akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dan juga rekan-rekan yang mengikuti melalui Zoom dan melalui YouTube. Tuhan berkati semuanya. Tuhan juga berkati rekan-rekan yang bekerja di studio. Tuhan juga berkati semuanya agar radio RMC boleh makin dipakai menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam.